Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kelompok kami akan membahas salah satu topik penting dalam dunia pemrograman dan algoritma yang berjudulkan tentang sequential search atau pencarian berurutan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naila Dinda Riansyah dengan NIM 101072430022. Nama saya Herani Azahra dengan NIM 101072430010. Nama saya Mirsya Yudira Syafruddin dengan NIM 1010724079. Nama saya Retia Ramana Bibisono dengan NIM 1010724312. Nama saya Rasya Kalisadina dengan NIM 101072401110. Nama saya Naura Alif Rahayu dengan NIM 1010724052. Mau tahu kelanjutannya nggak? Jadi jangan lupa disimak videonya ya teman-teman. Jadi apa itu sequential search? Sequential search adalah metode pencarian data di mana kita dapat memeriksa elemen satu persatu dari awal hingga akhir sampai kita menemukan data yang ingin kita cari. Jika kita tidak menemukan data yang ingin kita cari, maka data tersebut memang tidak ada di dalam daftar. Nah, metode ini itu sangat cocok untuk data yang tidak diurutkan dan ukurannya tidak terlalu besar karena kita tidak membutuhkan struktur data khusus atau algoritma yang kompleks. Agar lebih mudah dipahami, bayangkan kalian sedang mencari kunci dalam laci kalian. Lalu kalian membuka laci dan memeriksa isi laci satu persatu. Ada pensil, penghapus, buku, catatan. Lalu akhirnya ketemu kunci. Begitulah cara kerja sequential search. Cek satu-satu dari awal sampai ketemu atau sampai habis. Metode ini memang sederhana, tetapi sangat berguna, terutama jika data tidak dalam keadaan terurut. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja sequential search atau pencarian berurutan dengan contoh sederhananya. Sekarang kita punya sebuah array bernama A yang isinya seperti gambar di samping ini dan kita diminta untuk mencari angka 14 dalam array ini. Sekarang kita mulai ke proses pencariannya. Kita akan mencari angka 14 di dalam array ini. Yang angka pertama yaitu indeks 0. Kenapa kita mulai dari indeks 0? Kenapa bukan dari indeks 1 saja? Karena dalam bahasa pemrograman, indeks array memang selalu dimulai dari 0. Ini sudah menjadi aturan umum. Nah, ini juga berhubungan dengan cara komputer menyimpan data di dalam memori. Posisi awal dianggap sebagai 0, bukan 1. Jadi, elemen pertama di array ada di posisi 0, dan elemen kedua ada di posisi 1, dan seterusnya. Nah, kemudian kita lanjut ke langkahnya, yaitu indeks ke 0 nilainya adalah 4. Apakah 4 sama dengan 14? Jawabannya tidak sama. Jadi kita lanjut ke elemen berikutnya, yaitu indeks ke 1. Nilainya 21. Apakah 21 sama dengan 14? Masih belum sama, maka kita lanjut ke indeks kedua, yang nilainya itu 36. Apakah 36 sama dengan 14? Belum ketemu juga hasilnya, maka kita lanjut ke indeks ketiga. Nilainya yaitu 14. Apakah 14 sama dengan 14? Ya, hasilnya benar, yaitu 14 sama dengan 14. Maka hasil tersebut ditemukan. Jadi dibutuhkan 4 kali pengecekan untuk menemukan angka 14. Jika yang dicari angka 3, maka diletakkan di akhir. Maka akan diperiksa sampai elemen ke-7. Kalau angkanya tidak ada, bagaimana? Maka seluruh daftar akan diperiksa dan hasilnya tidak ditemukan. Berikut contoh codingannya. Pertama, kita mendefinisikan fungsi segmen dalam array dan nilai yang ingin dicari. Jika ditemukan, fungsi akan mengembalikan indeks elemen tersebut. Jika tidak, akan mengembalikan n-1. Berikut contoh keduanya. Selanjutnya, dalam fungsi main, kita mendefinisikan array berisi data, lalu meminta pengguna untuk memasukkan nilai yang ingin dicari. Hasil pencarian akan ditampilkan apakah data ditemukan atau tidak.
Walaupun sangat sederhana dan cukup efektif untuk banyak keperluan dasar, tapi kita juga harus tahu nih mengenai kelebihan dan kekurangan dari metode pencarian sequential search ini. Yang pertama, kelebihannya apa aja sih? Kelebihannya itu yang pertama, cocok untuk data kecil. Yang kedua, tidak membutuhkan data yang terurut. Dan yang ketiga, sangat mudah untuk diimplementasikan. Kemudian, kekurangan dari sequential search ini apa aja sih? Yang pertama, prosesnya lambat untuk dataset besar. Yang kedua, waktu pencariannya bisa lama karena mengurutkan datanya satu persatu. Dan yang ketiga, tidak efisien untuk data yang jumlahnya banyak. Jadi, walaupun metode ini sangat mudah dan efisien, tetapi tidak selalu cocok untuk semua situasi. Untuk data yang banyak dan data yang terurut, metode lain seperti binary search itu lebih direkomendasikan. Kesimpulannya adalah sequential search adalah metode dasar dalam dunia pencarian data yang harus dikuasai semua orang yang belajar algoritma. Meskipun terlihat sederhana, pemahaman tentang metode ini akan menjadi fondasi untuk memahami algoritma pencarian yang lebih kompleks di masa depan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak akan mengembalikan